karon. Karon itu sing saka sego jagung itu toh? Oh. Ini namanya karon ya. Karon itu nasi jagung sebenarnya. Bahannya dari kalau mau masak nasi jagung Pak, monggo. Itu ini dibungkus, bedanya ini dibungkus daun pisang ya. Yang saya tahu, yang satu kalau karon itu ini ya, cuma ditaruh di piring gitu ya. Tapi ketika dibungkus daun pisang itu lebih nikmat. Kawan-kawan, sekarang saya sedang berada di tempatnya Mbah Janten itu di Pangrejo. Udah cukup lama ya saya nggak main ke sini. Ternyata kangen juga ya menikmati suasana di desa. Lalu juga saya pesan tadi kopi kloponya Mbah Janten itu yang saya paling nikmat di sini. Jadi saya minta yang tidak terlalu banyak gula. Maklum ya, di usia-usia yang sudah mendekati kepala 5 itu memang kita harus mengurangi ya asupan gula itu, tidak terlalu banyak itu ya, supaya kita tetap sehat. Karena ini ada kelapanya juga kan di tengah-tengah itu. Ini baru saya makan ya, jadi beberapa waktu lalu belum ada. Dan ini bagi orang-orang yang yang menghindari makan nasi putih tuh, karon jadi salah satu alternatifnya, karena tes rasanya itu lebih tidak manis ya, tidak banyak gulanya, sehingga bagi orang-orang yang penderita diabetes itu biasanya mereka mengkonsumsi nasi jagung. Nah, ini bahannya juga dari nasi jagung. Nah, sebagai lauk jajanannya itu saya suka kacang gorengnya Mbah Janten itu. Ini kacang goreng, kacang tanah ya. Tapi menurut saya tesnya itu kayak mete kan. Mete ya. Saya akan undang rekan saya di Facebook untuk bisa bergabung sini. Semoga masih sudah pada bangun ya. Yuk, kita ngobrol pagi ya. Jadi ngopi santen tuh ngobrol pagi. Mugi-mugi sehat sedanten. Dan ini sebenarnya akan jadi sebuah nama program ya. Nama program di Forum Kabupaten Sehat Blora, bahwa kita sudah mempersiapkan untuk launching program podcast ya di sekretariat Forum Kabupaten Sehat Blora. Tidak lama lagi lah, moga-moga nanti di bulan Maret ini sudah bisa kita jalankan programnya. 2 hari ini kita ini sedang uji coba ya. Kalau kawan-kawan lihat di postingan saya di Facebook semalam, itu juga salah satu momen di mana kita sedang mencoba programnya. Belum sempurna karena memang masih perlu men-setting alat audionya, lalu juga kamera videonya. Itu ada 3 kamera dan kita langsung live streaming ya di YouTube maupun di beberapa platform sosial media lainnya. Itu yang sedang kita kerjakan kawan-kawan. Jadi justru inspirasinya itu dari tempatnya Mbah Janten ini. Inspirasi nama programnya. Ngopi santen itu kependekan dari ngobrol pagi, mugi-mugi sehat sedanten. Sehat semua ya kalau dibahasakan Indonesia itu, semoga semuanya sehat, karena sehat adalah modal utama kita sebagai manusia hidup untuk menikmati hari-hari dan menjalankan segala aktivitas yang ada. Nek gak sehat ya gak produktif ya, dan itu tentu akan membuat kita kurang lengkap hidup kita. Meskipun Anda memiliki banyak
hal-hal yang bersifat material gitu, tapi ketika badannya nggak sehat yo nggak bahagia ya, kurang happy. Baik, saya terus undang ya kawan-kawan saya di Facebook ini untuk bisa join bersama saya di pagi hari ini. Kalau mau ngobrol juga boleh ya, nanti kawan-kawan yang pagi ini kebetulan juga waktunya longgar gitu bisa ngobrol bersama saya di program ngopi santan. Ngobrol pagi mugi-mugi sehat sedanten itu ya kawan-kawan ya. Oke, saya lanjut lagi makan karonnya. Wah, awas kopi. Oh enggak, kopi ini ora akeh sithik. Ini ada ini ya, ada security saya yang mengingatkan mung jagung. Entah beliin karon ya. Kok kayak karon belum, Mbak? Bagusin Rahayu. Oh, enak ya. Ambil lagi karonnya. Nah, ini untuk menyogok Ibu Agus Rahayu supaya gak marah karena saya ngopi. Tak beliin karon nanti ya. Tenang aja. Balik lagi ya. Jadi di tim forum Kabupaten Sehat Blora ini sudah mempersiapkan sebuah program gitu ya. Program yang berkaitan dengan semua tatanan di lingkup Kabupaten Sehat. Ada 9 tatanan. Dan itu sebenarnya juga meliputi banyak bidang maupun ini ya, bidang kehidupan dan dinas yang mengurusi bidangnya atau mau bidang yang berkaitan dengan tatanan itu cukup banyak ya. Ketane ndak ono. Orangnya karon. Habis katanya ketannya. Tadi aku juga nyari ketan kukus ya, tapi masih gak ada. Jadi tak beliin karon aja ya. Sama kacang rasa mete. Enak kan? Lokasinya tuh di Desa Cipangrejo ya. Itu tiap kali kesini tuh pasti ke tempatnya Mbah Jantan. Udah. Segelas kopi, Ibu Agus Rahayu, maaf ya. Ini aku digawe ke Mbah Jantan no. Jadi harus saya minum. Nah, ini dia. Jadi dari aromanya itu udah tercium gurih dan wanginya kelapa. Coba pakai ini ya. Benar ya, nikmat. Saya minta tadi tidak terlalu manis, sesuai dengan ekspektasi saya. Jadi langsung piar gitu ya, minum kopi itu. Saya tadi lihat di sepanjang jalan menuju ke tempatnya Mbah Jantan ini ya cukup hijau lah ya lahannya. Karena ini memang sudah masuk di musim rendengan ya, orang bilang rendeng itu musim hujan. Meskipun intensitas hujannya itu tidak terlalu tinggi ya, maksudnya nggak terlalu deras itu, tapi
petani di tempat ini sudah berusaha dia nanam padi. Jadi perlu teman-teman ketahui bahwa di desa Jepangrejo ini ternyata salah satu desa yang sebagian wilayahnya itu agak rawan kekeringan di musim kemarau. Kalau pas musim kemarau itu ternyata di sebagian wilayahnya, terutama yang bagian selatan tuh mereka Mbak Ida, selamat pagi. Mereka membutuhkan dropping air bersih sepanjang musim kemarau. Morning cafe ya Mbak, ini namanya ngopi santen Mbak, ngobrol pagi mugi-mugi sehat sedanten. Saya ada program di sekretariat di forum kabupaten itu, kita akan launching segera ini program podcast ya. Nama programnya adalah ngopi santen ya, kalau dibahasakan Inggris morning cafe, ngopi pagi. Mbak Ida nanti kapan-kapan jadi narasumbernya ya, sebagai seorang pendidik, guru itu ya. Wah, kan undang tuh nanti masuk di tataran 2 sama Pak Gianto. Jadi di program ngopi santen, ngobrol pagi, mugi-mugi sehat sedanten itu memang kita nanti akan explore banyak ini ya, banyak hal yang berkaitan dengan berbagai tatanan. Ada 9 tatanan ada tatanan pendidikan, ada tatanan perkantoran, ada tatanan pariwisata, kesehatan, lingkungan, pasar ya, ada tatanan kebencanaan, mitigasi bencana, terus tatanan perlindungan perempuan dan anak-anak, lansia. Jadi cukup banyak yang bisa kita bahas, dan itu akan kita undang banyak narasumber yang nanti akan bisa kita ketahui lebih banyak informasi-informasi yang berkaitan dengan tataran tersebut di atas tadi yang saya sebutkan. Jadi kita yang nggak tahu gitu ya, nggak tahu selama ini ada program apa sih sebenarnya di masing-masing tatanan itu, ternyata banyak hal yang mungkin karena minimnya sosialisasi, jadi mereka tidak mengetahui. Seperti yang kemarin beberapa waktu lalu ya, hari Selasa saya ceritakan itu tentang hilangnya 2 tanaman pohon cemara yang kita tanam di belakang Gor Pringgondani itu. Saya pikir mereka nggak ngerti ya kalau sebenarnya untuk mendapatkan bibit pohon cemara itu bisa didapatkan secara gratis, dan ini jumlahnya juga cukup banyak. Jadi buat kawan-kawan yang ingin nanam tanaman tersebut, nanti bisa japri ke saya ya, nanti saya akan bantu untuk menghubungkan ke teman-teman di Dinas Lingkungan Hidup Blora yang mereka hari ini punya stok cukup banyak ya, sehingga cukup dengan mengajukan permohonan nanti ya. Kalau misalnya dalam jumlah banyak, kawan-kawan bisa mengajukan dalam bentuk permohonan tertulis ya, misalnya dari lingkup RT atau kelurahan, itu nanti bisa diajukan, dan itu nanti prosesnya cepat kawan-kawan. Yang saya alami dan pengalaman saya itu cepat, jadi mengajukan nanti diproses langsung bisa didistribusikan untuk bisa segera ditanam. Tapi kalau itu hanya untuk kebutuhan pribadi ya, rumah tangga yang sifatnya cuma butuh berapa, nanti sepertinya menggunakan KTP aja udah cukup. Dari identitasnya Anda nanti difotokopi gitu, saya ajukan sejumlah yang Anda butuhkan. Kalau jumlahnya tidak terlalu banyak, dan itu nanti akan segera bisa direalisasikan. Itu ya, apain nyuri pohon yang sudah ditanam itu kan ya, gak keren lah. Apalagi pemerintah juga sudah menyiapkan untuk dibagikan secara gratis. Mbak Ida selamat pagi, Mas Ginanjar Vilar Wijaya juga selamat pagi. Wah, sudah menemani saya ngopi pagi. Mbak Ida mau tampil di kamera boleh? Kalau mau tampil, oh tidak bisa ya. Saya makan karon tadi 1, dan ini saya coba lagi apa ya. Kalau ini tadi karonnya berbungkus daun pisang, kalau ini
Ini sepertinya apa ya, kayak gemblong apa saplak ya. Apa saplak itu ada kacangnya. Ya mungkin ini saplak berbahan ketela. Tuh kan. Teman-teman yang tidak terbiasa sarapan nasi di pagi hari itu, ngopi sambil makan jajanan tradisional ini udah cukup membuat kita kenyang ya, untuk sampai nanti agak siang baru kita makan nasi. Kadang kalau malam hari itu nggak makan itu ya, paginya tuh udah kelaparan. Tapi kalau kalau malamnya udah makan itu, misalnya pagi hari masih belum belum pingin ini ya, pingin apa, bikin sarapan nasi, minum kopi sama mantap ya. Satu bungkus karon dan satu saplak itu udah bikin kenyang lah untuk seukuran saya. Ada yang belum pernah minum kopi klopo ini, eh, berpikir ya bahwa wah, yang nggak biasa ngopi gitu nanti ada masalah nggak dengan perutnya itu. Sejauh ini sih saya sebenarnya juga bukan seorang kopi sejati ya, maksudnya bukan penikmat kopi, apalagi kalau di rumah tuh jarang sekali, karena Ibu Agustin sebagai security-nya tuh melarang saya untuk minum kopi terlalu banyak di rumah. Alasan cuma satu, kalau aku minum kopi itu biasanya nanti nggak mau tidur semalaman itu ya, ada aja hal yang dilakukan. Karena memang kopi itu mengandung kafein yang itu bisa membuat kita jadi tidak ngantuk. Tapi kalau sesekali ini boleh lah ya. Dan kopi Saten ini sebenarnya juga bagi orang-orang yang tidak terbiasa minum kopi juga aman ya, karena dia ada santan yang diparut dadakan gitu ya, maksudnya dia tidak stok dalam jumlah yang banyak dalam lama itu enggak. Jadi ketika mau dibikin secangkir ini baru dibikinkan benar-benar santannya, diparut kelapanya maksudnya. Itu ya. Mbak Ida ini lagi ngajar ya, Mbak Ida ya, di SD Berumbung. Semoga tetap sehat ya, tetap bersemangat, antusias dalam membagikan ilmu kepada murid-muridnya gitu ya. Hari ini sepertinya masih ini ya, masih ada tes ya, ulangan di sekolah dasar, sekolah menengah pertama. Itu sepertinya lagi ada semacam ujian semesteran gitu ya. Semoga murid-muridnya bisa mengerjakan dengan lancar ya, bisa mengerjakan semua soal ujian dengan lancar. Termasuk anak saya si Kinar juga beberapa hari ini juga serius ya, dalam belajarnya. Setiap malam itu serius banget ya. Tak tanya setelah menjalani tes itu, gimana, bisa garap soalnya nggak, bisa, gampang nggak, ya, katanya sih gampang. Moga-moga nanti hasilnya juga memuaskan ya. Kawan-kawan yang sudah pernah ke tempatnya Mbah Janten siapa nih? Boleh boleh info ke saya. Siapa yang sudah pernah ke Jepang Rejo dan ke tempatnya Mbah Janten? Suasananya homey ya kalau di sini ya. Warung kopi itu kayak rumahan gitu. Kadang kalau kita ini ya sepintas lewat gitu, nggak seperti kafe atau warung, enggak, kayak rumah biasa, cuman memang banyak tempat duduknya. Jadi suasananya
homey, feel like home ya, berasa di rumah sendiri kalau pas ngopi di sini. Kalau saya tadi datangnya agak ini ya, agak pagi gitu, sebelum jam 6 lah ya. Biasanya masih banyak ini kawan-kawan sedulur tani kita yang sebelum mereka berangkat ke mana? Sebelum mereka berangkat ke ladang gitu ya, ke sawah. Itu biasa mereka ritual paginya ngopi dulu. Kumpul bersama kawan-kawannya, bersama sohib-sohibnya. Jadi warung kopi itu kalau di desa itu selain mereka untuk refreshing ya, itu juga sarana untuk mendapatkan informasi ya. Karena mereka yang ngumpul di tempat ini tuh bisa akan berbagi atau bertukar informasi satu sama lainnya, sehingga jadi sebuah kegiatan yang menghibur buat mereka. Tapi kalau saya pribadi tuh jarang ngopi di kampung saya sendiri atau ngopi bersama tangga, enggak. Jadi saya kesini tuh alasannya memang ini ya, kangen tes rasa kopi kloponya Mbah Janten ini memang beda ya, dia lebih kental dan tesnya lebih terasa banget gitu kan kawan. Bukan tradisi yang saya lakukan tiap hari, itu enggak. Jadi hanya saat-saat tertentu saja ketika saya ingin menikmati ini gitu. Alhamdulillah. Tadi ada pesanan ketan, tapi ketan kukusnya habis atau hari ini nggak ada ya, habis ya. Saya akan balik lagi cerita tentang kegiatan, sebuah program kegiatan yang di bulan Maret ini akan segera di launching gitu. Namanya adalah Ngopi Santen. Tadi saya ceritakan inspirasinya dari tempat ini ya, kenapa dinamakan program Ngopi Santen. Itu nanti di program tersebut kita akan mengundang tamu dari tim teknis di berbagai OPD ya di pemerintah Kabupaten Blora maupun dari tim forum. Jadi dalam satu sesi program itu akan ada 2 tamu dari tim teknis maupun dari tim forum. Mereka nanti akan kita kulik ya, akan kita cari informasi tentang hal-hal yang berkaitan dengan tatanan yang mereka emban, mereka ampu itu. Apakah ada kendala selama ini, misalnya seperti kegiatan di tatanan 2 ya, misalnya di lingkungan hidup itu, apakah di Blora ini masih cukup bermasalah dengan sampah, apakah kita masih memiliki ruang terbuka hijau yang kurang dan sebagainya. Dan kita akan coba cari solusi maupun bagaimana sih cara pemecahannya bersama supaya capaian itu di setiap tataran bisa segera terwujud. Nah itu hal yang akan kita eksplor ya, dan nanti kita juga akan minta kawan-kawan warga di Blora ini untuk bisa ikut mendukung ya, mensukseskan program-program yang ada di forum Kabupaten Sehat ini maupun di tim teknisnya. Selamat dulu ya, Blora kemarin mendapatkan penghargaan lagi, namanya adalah penghargaan Adipura, penghargaan Anugerah Adipura yang diterima oleh Bupati Blora kemarin itu. Kita sudah mendapatkan 2 kali berturut-turut, sehingga nanti di tahun depan kalau kita dapatkan lagi itu kita bisa memiliki kesempatan untuk mendapatkan Adipura Kencana. Itu penghargaan tertinggi di strata Adipura itu adalah Adipura Kencana. Di bawahnya Adipura atau di bawahnya Adipura Kencana itu ada Anugerah Adipura, lalu di bawahnya lagi itu ada plakat Adipura kalau nggak salah ya. Kemarin saya dapat informasi dari Mas Anggun itu. Terus yang di bawahnya paling bawah itu adalah sertifikat Adipura. Kalau yang plakat dan sertifikat itu belum termasuk penghargaan ya, itu hanya semacam apresiasi yang diberikan saja, tapi belum
belum masuk dalam Adipura itu sendiri. Jadi Blora itu sudah 2 kali ya. Jadi syarat untuk mendapatkan Adipura Kencana yang tertinggi itu 3 kali berturut-turut itu harus mendapatkan hat-trick ya, harus mendapatkan anugerah Adipura, sehingga dia akan ada kesempatan untuk bisa mendapatkan Adipura Kencana. Tapi memang untuk mendapatkan yang Adipura Kencana ini memang PR-nya masih cukup lumayan ya. Salah satunya yang kemarin disampaikan oleh Mas Anggun itu adalah ini tentang RTH, ruang terbuka hijau, yang kita sebenarnya masih sangat kurang ya. Jadi syarat untuk bisa nanti mendapatkan Adipura Kencana itu minimal ruang terbuka hijaunya itu ada kurang lebih 20%. Di public area maupun di area privat itu 20%. Sementara Blora hari ini atau saat ini itu baru mencapai di bawah 5%. Jadi itu masih kurang ya, masih kurang banyak, dan setahun ini ada waktu lah untuk mengejutnya. Moga-moga nutut ya, sehingga nanti Blora bisa berkesempatan untuk memperoleh yang tertinggi dalam tatanan ini, dalam tatanan program Adipura nasional. Keren ya. Tentu selamat ya bagi PMK Blora dan juga bagi kawan-kawan kita di Dinas Lingkungan Hidup. Semakin ini semakin keren ya, menunjukkan kinerja yang luar biasa dari apa yang sudah diperoleh berupa penghargaan yang berturut-turut cukup banyak ya didapatkan di Blora itu. Dan itu semua sebenarnya ujung-ujungnya adalah membuat kita sebagai warga itu bisa hidup dan lebih nyaman ketika tinggal di Blora ini. Itu manfaatnya buat kita, kawan-kawan. Jadi kalau semakin nyaman tinggal di Blora itu berarti kan betah ya. Kita bisa hidup, bisa berusaha, bisa berkarya di kota ini dengan suasana yang nyaman dan kondusif gitu ya. Bukan begitu Mbak Ida? Saya bikin kopi, air putih. Saya pikir itu dulu ya informasi yang bisa saya bagikan pada pagi hari ini. Saya berharap semoga kawan-kawan tetap mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan, dan juga kesehatan dalam menjalani hari-hari yang kita lalui hari-hari ini. Tetap semangat tentu saja, dan jangan lupa juga tetap antusias ya, karena sebuah karya itu kalau dilakukan dengan senang hati dan antusias itu akan membuat kita jadi berpeluang menghasilkan karya yang terbaik gitu ya, masterpiece gitu kan kawan. Terima kasih sudah menyaksikan Spirit Pagi Sukses di hari ini. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Dari Kopi Klopo Mbah Janten Jepangrejo, saya ucapkan salam cinta, strong, dan tetap bahagia dari Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Lanjut lagi.